Halo. Nanti tolong di-recap. Yang maju silakan ditampilkan slide-nya. Monggo. Siapa yang maju? Ayo silakan. Ditampilkan slide-nya. Loh, ini masjid lagi ya? Masjid lagi, bundesnya setelah ini? Iya, Bu. Oh iya ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan melanjutkan dari kemarin akuntansi masjid. Next. Pelaporan laporan keuangan atau PSAK 109. Pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 109 terdapat 4 jenis laporan keuangan yang harus disajikan, yaitu 1. Neraca laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Next. Penyajian laporan posisi keuangan menurut PSAK 109 pada Masjid Al-Markas. Masjid Al-Markas Al-Islami, laporan posisi keuangan 31 Desember 2017. Aset, kas dan setara aset, jumlah aset, kewajiban dan aset bersih. Kewajiban, aset bersih tidak terkait, aset bersih terkait temporer, catatan B, sama dengan jumlah kewajiban aset bersih dan aset. Next. Penerapan laporan posisi keuangan menurut PSAK 109. Aset, kas dan setara yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan total atau jumlah dari aset bersih pada akhir tahun. Aset untuk Masjid Al-Markas Al-Islami hanya terdiri dari kas dan setara kas, karena Masjid Al-Markas Al-Islami tidak memiliki piutang dan persediaan, sedangkan aset tetap dan perlengkapan dari Masjid Al-Markas Al-Islami laporannya hanya berupa jumlah unit atau barang, sehingga tidak diketahui berapa nilai buku dari aset tetap dan perlengkapan. Dalam laporan posisi keuangan juga tidak disajikan nilai dari investasi dari surat berharga, karena tidak diketahui berapa nilai investasi dan surat berharga. Kewajiban dan aset bersih. Masjid Al-Markas Al-Islami tidak memiliki saldo kewajiban pada akhir tahun karena sudah melunasi kewajiban sebelum 30 Desember 2017. Aset bersih. Masjid Al-Markas Al-Islami terdiri dari aset bersih tidak terkait dan aset bersih terkait kontemporer. Nilai aset terkait kontemporer dalam laporan posisi keuangan adalah saldo bersih yang merupakan hasil dari perhitungan sumbangan terkait dikurangi dengan penggunaan untuk biaya-biaya sesuai dengan pembatasan dalam suatu periode laporan. Perhitungan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan untuk nilai aset bersih tidak terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan aset bersih pada awal tahun 2016 dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi seluruh beban tahun sebelumnya.
Selanjutnya adalah penyajian laporan perubahan dana menurut PSAK nomor 109 pada Masjid Al-Markaz. Berikut ada contoh laporan perubahan dana. Masjid Al-Markaz Al-Islami, laporan perubahan dana periode 30 Desember tahun 2017, terdiri dari pendapatan dan penghasilan tidak terikat yang terdiri dari sumbangan, jasa layanan, penghasilan dari investasi, lain-lain, yang seluruhnya dijumlah dengan keterangan jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terkait. Selanjutnya ialah aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan yang terdiri dari pemenuhan program pembatasan yang dijumlah dengan keterangan jumlah aset yang berakhir pembatasan. Pendapatan dan aset bersih selanjutnya dijumlah dengan keterangan jumlah pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain-lain. Selanjutnya ialah beban dan pengeluaran yang terdiri dari kontribusi kegiatan Islam, honorarium, kontribusi perbaikan masjid, biaya umum yang seluruhnya dijumlah dengan keterangan jumlah beban. Yang selanjutnya pendapatan, aset bersih, dan beban dijumlah dengan keterangan kenaikan jumlah aset bersih tidak terikat. Selanjutnya adalah pemenuhan program pembatasan yang terdiri dari sumbangan dan aset bersih terbebaskan dari pembatasan. Yang selanjutnya dijumlahkan dengan kenaikan jumlah aset bersih tidak terikat. Yang selanjutnya selanjutnya ada kenaikan jumlah aset bersih tidak terikat, kenaikan aset bersih pada awal tahun dan aset bersih pada akhir tahun. Mbak, next. Selanjutnya ada penerapan laporan perubahan dana menurut PSAK 19. Yang pertama, pendapatan dan penghasilan tidak terikat. Dalam laporan perubahan dana Masjid Al-Markaz Al-Islami menyajikan pendapat dan penghasilan tidak terikat yang hanya terdiri dari sumbangan. Nilai sumbangan tersebut diperoleh dan donatur bebas yang merupakan sumbangan melalui lingkungan jamaah itu sendiri atau pihak luar yang bersifat insidentil. Yang kedua, aset bersih yang dibebaskan dan pembatasan. Pemenuhan program pembatasan yang termasuk dalam aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan yang merupakan total aset yang dikeluarkan untuk program pembatasan. Nilai ini juga secara langsung merupakan jumlah aset yang pembatasannya telah berakhir karena telah digunakan untuk pemenuhan program yang telah dibatasi. Yang ketiga, jumlah pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain-lain merupakan total dari penjumlahan aset yang telah berakhir pembatasannya dengan jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat. Yang keempat, beban dan pengeluaran, yaitu yang termasuk dalam beban dan pengeluaran adalah semua penggunaan dana untuk membiayai program, setiap kegiatan, dan pengalokasian dana untuk biaya lain-lain. Yang kelima, pemenuhan program pembatasan adalah yang disajikan dalam pemenuhan program pembatasan adalah total sumbangan terikat dan aset bersih yang terbebaskan dari pembatasan. Next. Selanjutnya ada penyajian laporan arus kas menurut PSAK 19 pada Al-Masjid Al-Markaz. Berikut ada contoh laporan perubahan dana dari Masjid Al-Markaz periode 30 Desember tahun 2017 yang terdiri dari aliran dari aktivitas operasi, aliran kas dari aktivitas investasi, pendanaan lain-lain. Mbak, next. Mbak, next.
Penerapan laporan arus kas menurut PSAK nomor 109. Yang pertama, arus kas yang terikat dengan kegiatan Masjid Al-Markaz Al-Islami seperti kas dari penyumbang atau jemaah, honorarium, dan kontribusi berbagai masjid termasuk dalam aktivitas operasi. Yang kedua, aliran kas dari aktivitas investasi. Yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi masjid. Untuk tahun 2017 tidak penerimaan ataupun pengeluaran dari aktivitas pendanaan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Perkiraan yang termasuk dalam perkiraan penerimaan dan donatur yang penggunaannya dibatasi untuk biaya umum dan kegiatan Islami. Mbak, next. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, yakni penyajian catatan atas laporan keuangan menurut PSAK 109 pada Masjid Al-Markaz. Masjid Al-Markaz Al-Islami, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah catatan A, menguraikan masjid yang menyebabkan catatan B dan C disajikan. Dalam catatan A, Masjid Al-Markaz Al-Islami menyajikan sumbangan terikat dalam 3 akun, yaitu untuk kontribusi kegiatan Islam, kontribusi perbaikan peralatan masjid, dan biaya umum. Apabila kebutuhan untuk 3 akun tersebut telah dipenuhi, maka dana dapat digunakan untuk kebutuhan lain di masjid. Selanjutnya, catatan B, ada aset bersih terikat kontemporer dibatasi untuk yang pertama, kontribusi kegiatan Islam seperti sumbangan, Maulid Nabi, Safari Ramadan, Posko Ramadan. Yang kegiatan kedua yakni biaya umum seperti sumbangan, biaya sewa, biaya operasional, dan transportasi. Dan ketiga yakni kontribusi perbaikan peralatan masjid, yakni sumbangan dan perbaikan peralatan masjid. Dan biaya lain-lain masjid, yakni aset bersih terikat kontemporer. Next. Penerapan catatan atas laporan keuangan menurut PSAK 109. Catatan atas laporan keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami berupa kebijakan pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami. Berikutnya catatan aset bersih terikat kontemporer, dan terakhir catatan aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan. Biaya lain-lain masjid pada laporan catatan atas laporan keuangan mencakup pengeluaran masjid untuk biaya pengelolaan, misalnya kas yang dikeluarkan untuk para al-haris yang bertanggung jawab pada bagian tersebut, sebagai bentuk apresiasi dari masjid untuk mereka yang telah dengan ikhlas mengabdikan hidup mereka untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masjid, dan juga jamaah agar selama beribadah di masjid, jamaah atau masyarakat dapat menikmati pelayanan dan keamanan yang baik dan terjamin. Next. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Jadi saya review sedikit. Kemarin itu kan pada saat kelompok ini mempresentasikan akuntansi masjid menggunakan PSAK 45, ya. Sebenarnya 45 itu sudah berubah kalau nggak 38, 36. Nah, spesifikasi untuk laporan keuangan masjid itu memang menggunakan 109. Nanti sodako infak ada sendiri 107 kalau nggak salah, itu diatur. Nah, akhirnya kalau Anda bisa tahu
Jadi akuntansi nirlaba itu dia lebih ke pendanaan ya. Jadi jenis-jenis laporan keuangannya tadi salah satunya ada neraca, ada perubahan apa tadi Mbak? Eh, perubahan dana ya. Perubahan dana ya, tidak ada laporan laba rugi. Ingat, orientasinya tidak mencari laba, otomatis Anda tidak akan menemukan laporan laba atau rugi. Jadi itu sekilas jenis-jenis laporan keuangan yang ada di masjid. Kemudian juga ada catatan atas laporan keuangan, ya. Penjelasan catatan atas laporan keuangan itu isinya penjelasan laporan-laporan keuangan. Itu dijelaskan kebijakannya dia menggunakan apa, bagaimana. Itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, biar kalau tidak ada bisa lanjut ke akuntansi BUMDes. Silakan siapa mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ya, Bu. Oke, sekarang kelompok berikut menyajikan BUMDes, laporan keuangan akuntansi untuk BUMDes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi tentang Coba Mbak, slide-nya ini masih yang lama. Slide-nya. Halo, slide-nya. Oh ya, Bu. Kami dari kelompok 9 akan melanjutkan tentang akuntansi BUMDes. Anggota kelompoknya yang pertama Nurgina saya, kedua Tias Arif Tawindasari, dan yang ketiga Dita Yuliana Putri. Akuntansi BUMDes. Akuntansi BUMDes adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. BUMDes yaitu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga, masyarakat desa dengan tujuan memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Jenis usaha dalam BUMDes diklasifikasikan ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada bisnis sosial, kedua bisnis uang, ketiga bisnis penyewaan, keempat lembaga perantara, kelima trading atau perdagangan, dan yang keenam usaha bersama. Badan usaha milik desa atau BUMDes perlu menerapkan pelaporan keuangan model standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang biasa disebut dengan SAK etap. Implementasi standar ini penting supaya perusahaan di bawah naungan BUMDes dapat menyusun laporan keuangan sesuai kebutuhan dan karakteristik perusahaan. BUMDes sendiri dibangun atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memiliki sumber pendanaan dari pemerintah desa. Dalam SAK Etap 2013 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Ini artinya BUMDes harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK etap. Pada dasarnya, pencatatan akuntansi terdiri dari dua metode, yaitu kas basic dan akrual basis.
Karena BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka sudah seharusnya BUMDes menerapkan akrual basis dalam pencatatan keuangannya. Dengan demikian, pada akrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua hal, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan dan yang kedua yaitu pengakuan biaya. Next. Selanjutnya yaitu kasus dari pencatatan atas transaksi BUMDes. Transaksinya yaitu misalnya tanggal 30 Desember 2014, BUMDes Selangkiti menerima angsuran pinjaman senilai 340. Maka pencatatannya yaitu kas pada piutang sejumlah 340. Yang kedua, tanggal 30 Desember 2014, BUMDes Selangkitin memberi pinjaman senilai 5 juta. Maka pencatatannya yaitu piutang usaha pada kas sejumlah 5 juta. Yang ketiga, tanggal 30 Desember 2014, BUMDes membayar insentif untuk direktur senilai 650. Maka pencatatannya yaitu biaya gaji dan honorer pada kas sejumlah 650. Next. Dari pencatatan jurnal tadi, selanjutnya akan diposting ke buku besar. Berikut ini merupakan kerangka dari buku besar. Buku besar merupakan tempat yang digunakan untuk menampung rekening-rekening yang ada di jurnal. Jadi yang ada di buku besar adalah rekening-rekening yang sama dengan menunjukkan jumlah yang ada dengan mendebit atau mengkredit. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dita. Dita, mic-mu dinyalain dulu. Laporan keuangan BUMDes. Neraca. Neraca merupakan laporan yang menyajikan sumber ekonomis dari suatu entitas atau aset kewajiban atau utang dan hak para pemilik entitas yang tertanam dalam entitas atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Berikut ini model neraca BUMDes. Dalam neraca ini terdiri dari dua, aktiva dan pasiva. Aktiva ini terdiri dari aset lancar, misalnya kas kecil BUMDes, kas kecil di bank daerah, piutang usaha, dan persediaan barang dan jasa. Lalu untuk aset tetap itu terdiri dari contohnya kandang ayam, akumulasi penyusutan kandang. Dan untuk pasiva ini terdiri dari hutang dan modal. Hutang misalnya hutang dagang dan hutang gaji. Lalu untuk modal, misalnya modal pemerintah desa laba rugi. Next. Laporan keuangan BUMDes. Laporan laba rugi merupakan laporan tentang hasil usaha atau operasi entitas atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi. Misalnya 1 tahun. Tujuan utama dari laporan laba rugi yaitu melaporkan kemampuan entitas yang sebenarnya untuk memperoleh laba. Berikut model laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, beban-beban. Pendapatan, misalnya pendapatan bunga bank, pendapatan penjualan barang dagangan, pendapatan penjualan contohnya telur ayam, lalu
pendapatan, contohnya pompa air. Untuk beban, misalnya beban gaji, beban konsumsi, beban fotokopi, beban rapat, beban penyusutan. Lalu pendapatan ini dikurangi beban-beban menghasilkan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikurangi beban pajak ini menghasilkan laba usaha setelah pajak. Next. Laporan keuangan BUMDes. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan perubahan ekuitas atau yang lebih kita kenal dengan istilah laporan perubahan modal memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana kinerja ekuitas dalam penggunaan modal selama masa perubahan. Berikut model perubahan ekuitas. Dalam mencari modal akhir, caranya yaitu modal awal ditambah laba tahun berjalan dikurangi misalnya people. Next. Laporan keuangan BUMDes. Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar pada suatu hasil dari 3 kegiatan pokok entitas yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan entitas yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban. Model laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas yaitu laporan operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi misalnya pendapatan dagang, pendapatan penjualan barang dagangan, pendapatan penjualan misalnya ayam, pendapatan misalnya pompa angin, beban gaji, beban konsumsi, beban fotokopi, beban rapat, beban penyusutan. Lalu untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian peralatan. Lalu aktivitas pendanaan misalnya modal, kenaikan bersih kas, dan saldo kas per 1 Oktober. Aktivitas operasi ini dikurangi investasi, lalu ditambah pendanaan, akan menghasilkan saldo kas per 13 Oktober. Next. Laporan keuangan BUMDes. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang akan ditetapkan nasional. Catatan atas laporan keuangan secara umum menjadi bagian dari laporan keuangan itu sendiri. Berikut contoh model catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Apakah ada? Sudah ya Mbak ya? Silakan siapa bertanya? Ayo, nggak ada yang tanya saya tunjuk. Coba balik ke slide awal Mbak. Nanti mungkin temennya mau lihat dari awal. Untuk BUMDes ini silakan. Ada yang menarik di sini. Ayo, silakan siapa bertanya? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, kan. Apakah BUMDes merupakan badan peralihan menuju pembentukan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum? Sekian Bu, terima kasih. Ya, sudah jelas ya Mbak yang ditanyakan? Presenter. Berikutnya siapa bertanya lagi? Satu lagi. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa saja manfaat laporan keuangan untuk pihak internal BUMDes? Sudah Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah silakan dijawab.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Andriani. Apa saja manfaat laporan keuangan untuk pihak internal BUMDes? Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan kinerja BUMDes. Lalu yang kedua, pedoman penyusunan rencana kerja BUMDes. Selanjutnya yaitu sebagai pengendali perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal. Bisa diterima? Iya, Mbak, bisa. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan. Apakah BUMDes merupakan badan peralihan menuju pembentukan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum? Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dengan daulat anggota. BUMDes merupakan institusi ekonomi bercirikan desa dengan daulat warga desa. Koperasi mengandalkan supremasi rapat anggota, sedangkan BUMDesnya dilandasi musyawarah desa. Koperasi jelas merupakan badan hukum yang eksis dan berkedudukan lintas batas kewilayahan. BUMDesa merupakan lembaga usaha ekonomian desa yang dibatasi oleh kewenangan lokal berskala desa di mana unit usahanya saja yang berstatus badan hukum. Keduanya dibatasi oleh wewenang, ruang, dan lokus, namun terbuka untuk bekerja sama dalam pengembangan kapasitas usaha ekonomi desa. Bagaimana Mbak? Bisa diterima? Iya, Mbak. Terima kasih. Untuk BUMDes pertanyaannya sudah dijawab. Sudah? Ada lagi? Masa cuma 2? Satu lagi ayo, biar 3. Ganjil. Silakan, ada yang menarik itu dari situ. Ayo. Kalau enggak saya tunjuk loh nanti. Satu lagi terakhir. Pertanyaan. Ayo. Silakan siapa bertanya? Siapa? Ya, monggo Mbak Ananda. Bagaimana mengukur BUMDes dalam menghasilkan program keuangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ananda. Bagaimana mengukur BUMDes dalam menghasilkan keuangan? Ada 4 kelompok rasio yang digunakan dalam menganalisa keuangan BUMDes, yaitu kelompok rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, kelompok rasio aktivitas, yaitu mengukur kemampuan efektivitas tata kelola aset perusahaan. Yang ketiga, kelompok rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang. Dan yang keempat, kelompok rasio struktural atau leverage, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjangnya. Bagaimana Mbak Ananda? Bisa diterima? Kalau ada tambahan? Iya, terima kasih. Oke. Mbak, satu pertanyaan dari saya. Ya, nanti setelah itu saya meng-highlight semuanya. Kok muncul ya laporan laba rugi? Bisa nggak dijelaskan pada BUMDes? Ini Bu, pakai SAK etap yang 2013 itu
Iya, Ada itu 4. standarnya. Iya, itu standarnya. Iya. Kenapa BUMDes kenapa di dalam laporan keuangan BUMDes muncul laporan laba rugi? Kan Mbaknya harus menjelaskan dulu BUMDes itu apa. Ya. Sehingga muncul nanti SAK itu aturannya yang harus dilakukan, harus dijalankan oleh BUMDes dalam menyusun laporan keuangan. Item-itemnya ada A, B, C. Nah, itu yang menarik. Kenapa kalau jawabannya itu saya ganti. Kenapa menggunakan etap? Gitu. Ayo, bisa nggak dijelaskan? Sebenarnya BUMDes itu kan turunan BUMN. Itu yang negara. BUMD daerah. Terus desa itu BUMDes. Bisa nggak dijelaskan? Atau yang lain bisa menambahkan? Silakan, siapa mau menambahkan? Ayo. Halo, silakan. Salah nggak apa-apa berargumen. Halo, gimana? Silakan dijawab. Yang lain, nggak yang harus presenter. Bisa berargumen. Siapa yang mau berargumen? Silakan. Apakah BUMDes itu full profit oriented atau enggak? Silakan dijawab. Loh, gimana ini? Penyaji gimana penyaji? Masa nggak ada yang jawab? Ayo, gimana? Dari 55 partisipan ini, 50 yang join, masa dari 50 nggak ada 1 atau 2 yang jawab? Ayo, saya tunggu sampai jam berapa ini? Kurang 5 menit sebelum saya meng-highlight.
Iya Bu, mohon sebentar ya, masih baca artikelnya sebentar. Bu, maaf, saya ingin membantu. Kenapa kok BUMDes itu ada laporan laba rugi? Maaf, Bu, sekarang saya di jalan. Soalnya BUMDes itu untuk menghasilkan sesuatu yang ada di desa. Jadi harus ada laporan pengeluaran sama pendapatannya. Jadi BUMDes itu untuk supaya desa tersebut itu menghasilkan sesuatu gitu loh Bu. Jadi harus adanya laporan laba rugi itu untuk pengeluaran sama pendapatan suatu desa tersebut. Maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reni pendapatnya. Atau ada yang lain? Dari penyaji mau menambahkan jawaban Mbak Reni? Ayo. 2 menit lagi. Nggak apa-apa salah. Saya mau mendengar pendapatnya Anda. Kan Anda sudah sering mendengar BUMN, BUMD. Nah ini sekarang BUMDes. Ayo silakan. Itu turunannya itu dari atas itu. Nyaji, monggo. Atau yang lain. Setelah waktunya habis ini nanti. Bu, maaf saya mau menambahkan sedikit. Ya. Mungkin karena titik pertanggungjawaban BUMDes itu ada pada laporan keuangan neraca dan laba rugi. Udah, gitu aja. Iya Bu, mohon maaf. Kita dibuka dulu slide-nya. Ini harus Anda baca konsepnya ini ya, BUMN ya, semuanya. Buka slide-nya tadi yang di-share tadi, saya jelaskan sedikit. Jadi Anda ini belum begitu memahami BUMDes. Kalau nggak memahami BUMDes naik ke atasnya BUMD, nggak memahami lagi naik ke atasnya BUMN. Coba dibuka Mbak, yang presentasi hari ini slide-nya tadi. Tolong di-share. Penyaji, tolong di-share. Iya Bu. Penyaji, materinya tolong di-share. Yang BUMDes. Sudah Bu. Enggak ada. Sudah Bu. Nih, Sudah Bu. Oh iya. Oke. Bentar. Nah, dilihat dari definisinya ya, akuntansi itu definisinya itu berlaku untuk semua. Kita lihat BUMDes. Lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Ya.
desa juga masyarakat desa dengan tujuan memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Dari sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Nah, jenis usahanya pun itu tidak sembarangan, diatur oleh undang-undang atau diatur oleh regulasi. Ada 6 jenis usaha. Bisnis sosial, bukan bisnis uang ya, bukan money laundry. Ini seperti jasa keuangan. Bukan bisnis uang, menurut pikirannya, oh pencucian uang gitu. Enggak. Jasa keuangan. Banyak ini bumdes-bumdes yang bisnisnya di sini. Kemudian bisnis penyewaan, kemudian ada lembaga perantara, trading atau perdagangan usaha bersama. Ada lagi yang banyak dilakukan ini, usaha pariwisata. Jadi dia membangun desanya melalui bumdes. Seperti yang ada di Pujon Kidul itu kan salah satu bagian dari bumdes itu ya. Daerah Malang tuh banyak, di Jogja, di Bantul itu juga banyak itu bisnis-bisnis yang dijalankan oleh bumdes. Jadi bumdesnya itu ada di desa, mereka menggali potensi-potensi desa tersebut, kemudian masuk di dalam usaha bumdes. Nah, terkait dengan pertanyaan saya tadi, next Mbak, itu kan ada beberapa jenis laporan keuangan. Memang secara spesifik akuntansi untuk bumdes standarnya itu belum ada. Artinya kalau tadi di masjid SAK nomor 109 jelas ya, itu menggunakan 109 penyusunannya. Nah, bumdes ini pakai apa? Nah, bumdes menggunakan SAK etap. SAK etap itu artinya entitas tanpa akuntabilitas publik. Tidak hanya bumdes, UMKM pun juga menggunakan etap. Nah, di dalam SAK etap ini, nah sebentar lanjut. Badan usaha milik desa perlu menerapkan pelaporan keuangan model standar akuntansi keuangan, yaitu menggunakan SAK etap. Implementasi standar ini penting supaya perusahaan di bawah naungan bumdes dapat menyusun laporan keuangan sesuai kebutuhan dan karakteristik perusahaan bumdes. Dibangun atas dasar. Nah, dasar regulasinya ada di nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa. Jadi sebelum bumdes itu dana desa dulu. Gitu ya. Jadi desa dikasih dana otonomi untuk mengatur desanya, cukup besar loh itu pada zamannya Jokowi, 1 miliar per desa. Tergantung desanya ya. Tergantung tingkat kemajuan desa. Nah, dalam SAK etap terdiri dari 5 laporan. Itu yang menarik loh, ternyata muncul laporan laba rugi. Ternyata kembali lagi bumdes menggunakan SAK etap. Kenapa bumdes harus menggunakan SAK etap? Yang di dalamnya ada laporan laba rugi. Nah, kita kembali ke definisi BUMN. BUMN itu kan Anda bisa lihat contoh BUMN. Pertamina itu BUMN, PLN BUMD, KAI BUMN, Telkom BUMN, nanti bisa di-searching ya. BUMN itu kan badan usaha milik negara yang pengelolaannya tidak full semua ke pemerintah. Paham ya? Halo? Iya, Bu. Kalau pengelolaan semua full pemerintah nggak bisa mencari laba di situ. Jadi ada istilah privatisasi. Pelibatan modal asing ke dalam BUMN. Jadi swasta itu bisa ya menanamkan modalnya ke dalam BUMN. Makanya akhirnya kalau ada pelibatan modal swasta, akhirnya kita bisa mencari laba atau rugi. Jadi separuh-separuh, nggak full organisasi profit,
dan tidak full juga organisasi non profit. Jadi ada privatisasi, itu istilahnya privatisasi. Itu ya. Garuda itu kan BUMN, makanya muncul. Tapi di Garuda itu setelah audit hasilnya Bu ya, merugi. Iya. Tapi kalau kita ngomong PNS, misalkan pemerintah kabupaten, nggak boleh di BUMN kan. Paham ya? Itu dasarnya. Nah, akhirnya turun ke BUMD, PLN dan sebagainya, gitu ya. BPR, misalkan kok BPR? PLN itu perusahaan listrik gitu ya. PDAM. Nah, turun. Akhirnya BUMDes tadi sesuai dengan definisinya. Oh, melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat boleh terlibat di situ. Karena pemerintah itu mau, dasarnya kenapa ada BUMDes, desa itu biar berkembang dengan bisnis-bisnis dengan segala potensi yang ada di desa. Jadi nggak melulu lulusan-lulusan S1 itu cari kerja di kota. Ya, suatu saat dia akan kembali ke desa dan membangun desanya. Anda tahu di Pujon Kidul itu sudah menghasilkan laba lebih dari 2 miliar loh. Dengan adanya desa wisatanya dia itu. Disuntik modalnya oleh pemerintah, tapi dia menjalankan. Jadi masyarakat itu diberi kewenangan. Yang ngurus BUMDes bukan dari orang pemerintah desa, nggak boleh. Dia akan mengambil dari masyarakat sekitar. Ya, perangkat BUMDesnya itu. Dari sini bisa dipahami ya. Itulah dasarnya kenapa muncul laporan laba rugi. Memang karena dia menggunakan SAK etap, Bu. Iya. Tapi kenapa? Nah, itu penjelasannya tadi yang saya dari awal. Bisa dipahami? Halo? Ya, Bu. Tadi ada contoh-contoh pencatatannya ya. Apakah jenis usaha ini sudah diatur? Ada beberapa yang ngatur jenis usahanya. Kayak di Sidoarjo ini sudah banyak BUMDes yang berkembang ya. Salah satunya di Bligo itu dia bergerak di bidang jasa keuangan, ya, jasa keuangan, bukan tadi usaha uang, bukan. Artinya memberi kredit kepada masyarakat desa dengan bunga yang sangat ringan. Nah, itu diberi bantuan oleh pemerintah desa. Kemudian ada juga yang mereka melakukan usaha selain jasa keuangan. Kalau di Malang, di Jogja itu banyak ya, mereka lebih ke wisata, daerah wisata gitu ya. Di Jawa Barat juga ada. Bahkan dia sangat-sangat bagus khusus untuk BUMDes. Jadi satu desa itu ada BUMDesnya semua. Apakah harus ada BUMDes, Bu? Ada yang tidak, tergantung. Desa ini, perangkat desanya mau mengembangkan desa atau enggak. Karena memang sekarang penyuntikan dana untuk kembali ke desa sangat besar, sangat intens pemerintah memperhatikan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah 1 jam ya? Oke. Siapa bertanya? Silakan. Halo. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, kalau sudah mungkin itu dulu dari saya. Setelah ini saya buka absensinya 1 jam. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Infokan ke teman yang hari ini hadir. Tadi saya lihat di awal ada 50. E-learningnya juga harus ada 50. Absennya ini jumlah mahasiswanya ada berapa ini ya? Ada berapa? 52, Bu. Oh ya wis. Oke, 52. Ya. Mungkin itu dari saya pertemuan hari ini. Minggu depan siapa yang maju? Silakan dipersiapkan. Akuntansi apa minggu depan? Terserah. Tak iso sak pahame. Minggu depan akuntansi apa? Rumah sakit, Bu, untuk minggu depan. Oh, oke. Rumah sakit ya. Ya, mungkin itu ya dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, jaga jarak, pakai masker, pakai sanitizer, cuci tangan, jangan lupa ya. Sering cuci tangan, jaga jarak, jangan bergerombol karena COVID naik lagi ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.